Baiknya dalam kegiatan ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan kegiatan hari ini dengan berdoa. Dimulai. Oke, selesai. Santai aja ya kita ya doanya. Iya. Kira-kira kabarnya gimana nih kakak-kakak semuanya? Alhamdulillah sehat. Kayaknya agak murung ya. Iya, ini kan masalah. Oh gitu. Sekarang kita mulai perkenalan aja nih ya. Dimulai dari kakak yang pakai baju pakai jilbab ungu ini ya. Perkenalkan, nama saya Meta Wulandari. Biasa dipanggil Kameta ya. Kalau kakaknya Ini kamu udah tahu nama saya Nisa? kepanjangannya. Oh, panjangannya nama Hanya saya mendengar Putri. nama pendeknya Iya, aja. nama saya Putri Nurul Nisa. Bisa dipanggil Putri, bisa dipanggil Nisa, Nurul atau ya Ini lebih bagus ya nih untuk Nisa. ya Nisa aja. Oke, Kalian ya. Gimana sih kegiatan kakak sekarang gimana? Kegiatan sehari-harinya atau ada yang kerja kah, ada yang kuliah kah? Kuliah. Kakaknya jualan online. Iya. Kalau Kanisanya Kuliah sih kak. kuliah Di aja. kampus ke kuliah. Kuliah aja. Iya kuliah aja. Oke. Dan nggak ada dana ya kak. Nggak ada dananya. Oke, kita mulai aja. Di sini kakak-kakaknya udah tahu dengan konseling kelompok sebelumnya? Udah tahu kayaknya. Cuman kayak Kira-kira menurut kakaknya gimana kalau konseling kelompok? menyelesaikan suatu masalah secara bersama-sama. Kalau kasih tahu. Sama sekali. Oke, iya benar apa yang dikatakan sama Kak. Kalau konseling kelompok itu kayak upaya pemberian bantuan masalah itu secara berkelompok gitu untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu bersama-sama. Di dalam konseling kelompok juga itu ada asas-asasnya yang harus kita jalani atau ikuti ya. Pertama itu ada asas kerahasiaan, ada asas keterbukaan, dan juga ada asas kesukarelaan. Di sini asas kerahasiaan itu kita bisa menyimpan rahasia dari satu sama lain gitu untuk tidak menceritakan ke semua orang. Jadi ini hanya rahasia antara kita di sinilah intinya, sama-sama. Terus ada asas keterbukaan di sini. Kakak-kakaknya bisa nyeritain permasalahannya itu secara terbuka tanpa adanya tanpa adanya ditutupi. Jadi secara intinya itu secara terbuka lah ya. Nah, di situ juga ada asas kesukarelaan. Di sini juga kakaknya datang ke sini dengan tidak adanya paksaan kan? Atau enggak kak. Alhamdulillah keinginan diri sendiri. Alhamdulillah bagus lah kalau begitu. Oke, kita langsung aja kali ya. Di sini kita mulai permasalahannya. Kira-kira mau siapa duluan nih yang mau cerita? Ini aja lah. Oh, oke, Kak Meta dulu. Saya dulu ya. Saya itu tentang permasalahan. Oh iya. Boleh tuh, kayaknya asik deh. Iya. Asik. Aku juga juga. Oh, ya silakan Kak, gimana ceritanya? Sebenarnya tuh udah pacaran hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Itu LDR, cuman nggak semulus 3 tahun. Ada putus nyambungnya, cuman nggak yang kita putus nggak nyambung juga lama gitu. Terus akhir ini, karena sebelumnya LDR. Iya. Emang LDR-nya yang cowoknya dari mana? Kerja di kapal pesiar kak. Oh, di pesiar. Ya, terus dia pulang 8 bulan sekali. Jadi selama dia kerja di sana kita nggak pernah ada masalah. Terus udah hampir 3 tahun ini, akhirnya kan dia pulang. Dia pulang, kita sering ketemu, udah nggak LDR lagi. Kayak ada suatu masalah yang mengganjal gitu kak. Tiba-tiba kita putus, kita putus balikan, akhirnya mau ke jenjang lebih serius.
Cuma saat itu saya belum berani untuk bilang ke orang tua saya kalau sebenarnya saya itu mau serius sama si pacar saya ini. Nah, karena mungkin dia sampai kali ya pacaran sembunyi-sembunyi tanpa tahu orang tua. Sebenarnya ibu udah tahu, cuman ayah kan belum tahu. Jadi mungkin dia kayak capek, kayak mungkin nggak dihargai. Sebenarnya nggak dihargai, karena kita kan takut ya kak. Jadi dia kayak mengundurkan diri gitu. Jadi dia meminta ya udahlah buat apa mau dilanjutin. Terus kata saya, oh ya udah. Oh jadi masalahnya tuh si cowoknya tuh udah capek gitu. Sebenarnya ya udah dalam hati kan harus putus, itu bisa kita obrolin loh. Jadi kalau Kanisa gimana nih cerita permasalahannya? Ini bingung nih kak. Iya nggak apa-apa Kak, cerita aja. Tapi bakal rahasia kan? Iya rahasia kok, tenang aja. Nggak di videoin kan? Iya. Jadi ini kejadian pengawai itu kasih kak. Saya tuh kayak merasa nyesel gitu, menyesali atas apa yang saya perbuat. Di posisi saya tuh bingung mau ngapain lagi gitu loh atas kejadian ini. Jadi saya tuh pernah ngejalin hubungan sama cowok. Sebelum-sebelumnya belum pernah, ini pertama kalinya selama saya hidup gitu kan ngejalanin agak deket, baru kenal cowok deket banget gitu lah, kayak dibilang pacaran gitu lah. Iya jadi. Terus pacaran sih pacaran enggak deket, mau Jadi hanya PDKT lah ya. emang ya dibilang hubungan tanpa status. Iya, Oh ya, intinya gebetan gitu lah ya. kalau gebetan nggak jadian tapi udahan ya. iya gitu deh. Ya intinya teman tapi mesra gitu. Iya gitulah kak. Terus sampai di kejadian saya tuh kayak udah ngerasa ini apa ya, entah ini cinta atau nafsu nggak tahu ya. Kalau dulu sih saya tuh anggapnya ini kayak perasaan cinta gitu loh. Sampai di posisi dia dalam keadaan yang cowok, kayak dia di keadaan di bawah, paling bawah, ya udah saya bantu. Dia telah kabar saya buat sekarang finansial duit gitu kak. Ya udah kalau di sini saya bisa bantu, kenapa enggak gitu kan. Ya udah saya bantu lah di situ kan. Terus habis itu ternyata setelah saya bantu, dia kan bilangnya di situ akannya minjem kan. Tapi di saat dia mau ngulangi janjinya, ngulangi tanggal segini nggak dipulang-pulang, sampai di keadaan saya nggak ada, di keadaan saya butuh banget duit, nggak ada duit itu gitu loh, padahal lagi butuh banget kan. Dan dia apa ngingkarin janjinya gitu loh, dan itu pun bertubi-tubi, nggak cuma sekali dua kali. Terus di situ pun saya ngerasa kok kayak gini, apa saya dimanfaatkan makanya gitu loh kak. Dari situ saya merasa nyesal, terus terganggu sama kegiatan saya kuliah pun bermasalah gara-gara saya bikin itu kayak mana, itu juga duit saya gitu, ambil dari orang tua juga gitu lah, saya ngumpulin kok malah kayak gini gitu. Oke, jadi permasalahan di sini kan dari kakak-kakaknya kan masalahnya itu percintaan lah ya. Tapi kalau Kaneta ini percintaannya lebih ke cowoknya tuh kayak udah nyerah dengan hubungannya Ya, karena ya. dari pihak orang tua yang orang tua dari bapaknya belum tahu ya, jadi dia udah nyerah duluan gitu. Kalau dari kampusnya sendiri kayaknya lebih ketipu ya. Maaf ini kak ya. Iya sih kak, lebih tepatnya Ya kayak lebih kita ketipu. modus cinta. Iya kayaknya emang lebih karena kakaknya udah terlalu cinta, mungkin terlalu dimanfaatkan, jadi ya seperti itu ya kak. Lebih tepatnya saya bodoh kayaknya. Iya. Nggak bodoh juga, kurang berpengalaman. Nah kak Metanya coba kira-kira ada solusi nggak atau ada tanggapan Yang udah dari berpengalaman. Ya sebaiknya sebelumnya kan udah kenal gimana latar belakangnya, apa cuma kata dari si cowok itu, Maksudnya gimana? latar belakang dia, apakah kan bisa tahu tentang keluarga dia apa? Ya dia cuma cerita, ya lewat cerita dia itu, entah itu cerita dia bener atau enggak ya. Belum tahu kan sebenarnya itu gimana, cuma dari katanya. Iya makanya dia sih aslinya belum tahu. Ya maka dari itu saya menyesali, ternyata tidak seperti apa yang dia bicarakan ke saya. Iya. Kalau kira-kira dari permasalahannya Kaneta, kamu bisa ngasih tanggapan nggak? Kayak mana ya kak, saya mau ngasih tanggapan itu ke saya tuh kalau perihal Percintaan masih asmara belum tahu. percintaan tuh kayak Masih awam lah ya, awam masih gitu belum loh. tahu. Karena Kayak- dari dulu tuh saya tuh kayak bodo amat lah masalah kayak gitu, fokus, tapi kok malah
di kesini kesini kok malah iya itu kan. Oke, baiklah di sini mungkin kita lebih kira-kira mau siapa sih yang bakal dipecahkan masalahnya gitu dan kita kasih solusi gimana, kita kasih solusi sama-sama lah untuk permasalahan ini. Kira-kira siapa? itu kayaknya lebih rumit Oh ya. iya. Jadi kira-kira gimana, mau kita atau tidak? Boleh sih kak, Boleh. saya malah pengen gitu solusi sebenarnya. Oke, baik. Jadi gimana sih buat Kak Meta untuk permasalahannya Kak Putri gitu? Kira-kira ada masih solusi atau masih bantuan atau gimana gitu biar Kak Putrinya nggak berlarut-larut dari permasalahan itu gitu? Ya mungkin jangan ya buat kayak kenalan ya, mungkin kalau kenal jangan, mungkin kita lebih mengenali latar belakangnya ya, jangan Mengetahui sampai latar belakangnya dulu ya. jangan sampai kita kenal seseorang kita nggak tahu latar belakangnya, apalagi itu masalah hati ya. Udah jatuh cinta itu udah lebih ke yang serius. Itu kayak saya tuh belum pernah sayang, sekali sayang kok sama orang yang salah gitu loh kak. Oke. Ya di sini memang Kak Putrinya memang agak bucin lah ya kalau dari kata-kata modernisasi dari zaman sekarang ini ya. Mungkin yang terlambat sih Iya. kak. Udah terlambat Ya, ya. Kak Putrinya emang agak bucin emang. Terus kalau menurut saya sih ya, kalau ada permasalahan percintaan seperti itu, ya Kak Putrinya itu bisa meninggalkannya gitu loh. Kalau Kak Putrinya udah tahu itu jelek, udah jangan diterusin lagi gitu. Kak Putri bisa meninggalkan secara perlahan-lahan. Dan untuk masalah hutang piutang itu, Kak Putrinya juga bisa ngomongin dengan orang tuanya dari si pria itu gitu, untuk lebih lanjutnya itu kayak gimana biar ada tanggung jawab lah untuk yang Saya harus datang ke orang tua. ya Kak Putri harus datangin orang tuanya, ceritakan masalah semuanya yang Kak Putri alami dan ke orang tuanya si pria itu biar tahu gitu. Tapi di sini saya tuh kayak takut gitu kalau misalnya ngomong sama orang tuanya. Saya tuh takut sama orang tuanya juga dengar kayak gitu. Apalagi kan saya baik hilang ini baik ibaratnya kan gitu tuh hilang gitu lah ya. Entah itu balik apa enggaknya gitu kan nggak cuma sedikit gitu loh. Banyak ya. Nominalnya ya saya nggak bisa nyebutin ya. Intinya ya banyak gitu ya. Tapi ya kalau misalnya Kak Putrinya memang takut secara terus menerus juga nggak akan selesai Kak Putri kalau masalah permasalahannya kayak gitu terus. Dan Kak Putri juga harus cerita sama orang tua juga gitu biar permasalahan ini tuh bisa secara perlahan-lahan itu selesai gitu. Jadi nggak ada tutup menutupi lah intinya gitu. Jadi di sini saya tuh ya ambil hikmahnya gitu ya dari kejadian ini terus saya harus terbuka dulu ngomong ke orang tua Nah, malah mau makin bohong atau menghindari masalah. Ya biasanya kalau misalnya kita terlalu bohong sama orang tua juga bakalan kita kena akibatnya gitulah intinya. Terus-terusan Iya. kita kena. Iya, gimana kan kita kena tipu ya? Iya. Harus kayak kalau gini aja deh, Kak Meta kan udah berpengalaman nih dalam masalah percintaan. Nah, coba sih kasih solusi gitu buat Kak Putri, kan dia baru-baru awal nih, dia tahu masalah cinta. Kayaknya lebih tahu kakaknya deh. Oh, kalau aku juga masih belum ini sih, belum paham masalah percintaan. Ya mungkin kan yang udah berpengalaman. Jadi sendiri aja. Oh. Dari kakaknya. Kalau dari akunya, ya sebelum mengenal cowok itu ya kita harus tahu sih yang benar kata Meta tadi, latar belakangnya, kita tahu asal usulnya itu bagaimana gitu. Jangan dia ngomong kita asal percaya gitu, Ya. jangan. Jadi kepo gitu Ya, kita harus kepo dulu. Kalau misal kamu memang yakin dan cinta gitu dengan orang itu, jangan asal terlalu percaya gitu. Ujung-ujungnya kan nyakitin hati kamu juga. Terus cerita ke orang tua juga. Iya, begitu Kak Putri. Iya, kalau bisa secepatnya Kak Putri omongin baik-baik di antara orang tua si pria dan juga orang tuanya Kak Putri. Gitu.
cobaan gitu ya. Sekarang kurang dari sampahnya juga Aku ini Apa ada pertanyaan lagi? nggak ada kayaknya. saya kira cukup sih Kak. Cukup. Kalau misalnya permasalahannya kayak Kak Meta, mungkin minggu depan kita bisa kasih solusi bareng-bareng lagi lah ya. Untuk hari ini kita kasih solusi buat Kak Putri dulu, oke? Nah, kalau misalnya udah ada ditanyain lagi, kita akhiri aja ya dengan lafal hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Terima kasih kakak-kakaknya udah gabung bareng-bareng untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi oke, kalau gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Kak. Terima kasih, Kak.